Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Angelina Oktavianti dari kelas 12 AKL 2 SMK Negeri 1 Bandung, Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan suatu kasus tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebelum menginjak pada kasusnya, apa sih sebenarnya pelanggaran HAM itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia adalah tragedi pembunuhan Munir pada September 2004. Tepat pada 7 September 2004 atau 18 tahun yang lalu, sebuah tragedi pembunuhan terhadap salah satu sosok yang dianggap vokal terhadap hak asasi manusia serta kemanusiaan pelanggaran HAM yakni Munir Said Thalib. Pendiri Imparsial dan aktivis Kontras itu tewas di pesawat terbang ketika bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi sebuah universitas yang memberikan beasiswa S2 1 tahun untuk bidang International Protection on Human Rights. Akan tetapi takdir berkata lain, bahwa sang pejuang HAM itu harus meninggal akibat racun yang dia dapati di tubuhnya ketika berada di dalam pesawat. Hingga saat ini, kematian Munir belum ada yang menemukan siapa sosok atau dalang di balik pembunuhannya. Pengadilan memang telah menetapkan vonis 14 tahun penjara terhadap Polikarpus Budihari Prianto yang disebut sebagai pelaku pembunuhan. Pengadilan juga memvonis Direktur Utama PT Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan, dengan hukuman 1 tahun penjara. Dia dianggap terlibat dalam kasus yang dianggap banyak orang belum mengadili dalam pembunuhan. Oleh karena itu, masyarakat sampai saat ini masih menggaungkan kata-kata merawat ingatan, menolak lupa. Sebab kita akan selalu ingat sebuah tragedi yang sampai saat ini tidak diketahui siapa dalangnya dan apa yang menjadi motivasi dari sang dalang pembunuhan terhadap pembunuhan ini. Munir Said Thalib lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Dia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan terkenal sebagai seorang aktivis kampus. Berkat ketekunannya, Munir dipilih rekan-rekannya untuk menjadi senat mahasiswa Fakultas Hukum Unibrau pada 1998. Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Munir juga merupakan anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unibrau, dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Pengalaman menjadi aktivis pada masa mudanya menghadirkan keseriusan Munir terhadap masalah hukum dan pembelaan terhadap sejumlah kasus. Dia pernah menjadi seorang Dewan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Munir pernah terjun menangani berbagai kasus, misalnya menjadi penasihat hukum korban dan keluarga korban, penghilangan orang secara paksa terhadap 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 hingga 1998. Dia pernah juga menjadi penasihat hukum keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984. Selain itu, Munir juga pernah menangani kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak yang melawan pemerintah Indonesia untuk kemerdekaan Timur Timur
pada 1992. Kasus besar lain yang ditangani Munir adalah pembunuhan aktivis buruh Marsinah yang diduga tewas di tangan aparat keamanan pada 1994. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan oleh beberapa pihak pada masa pemerintahan Orde Baru membuat Munir tidak disukai oleh pemerintah. Dirinya menjadi sasaran dan lingkaran merah dari pihak intelijen. Munir juga sering mendapat banyak ancaman dari beberapa orang. Namun, dirinya tetap tidak getar terhadap ancaman yang menimpa dirinya tersebut. Hingga pada akhirnya, tanggal 7 September 2004 adalah akhir dari perjuangan Munir karena harus diracun di udara. Akan tetapi, hingga hari ini, semangat juang dari Munir tetap ada dan terus berlipat ganda. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.